Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati, kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menghampiri Tuhan di tahtanya yang kudus. Kita mau berendam dalam cintanya. Kita mau menyadari betapa baiknya Bapa kepada kita. Betapa lembutnya Bapa. Sekalipun kita jatuh dan terjatuh, tapi Ia Bapa yang tidak pernah melihat setiap pelanggaran, setiap kesalahan Bapak Ibu dan saya. Dia Bapa yang selalu hadir. Dia Bapa yang sempurna. Dia Maha Pengasih. Mari Bapak Ibu, mari kita hampiri kekudusannya. Mari kita panggil Dia Bapa. Karena Dia Bapa. Karena Dia berikan kita hak untuk memanggilnya Bapa. Karena Bapa panggil kita sebagai anak. Ada tertulis, sempurnalah sebab Bapamu yang di surga sempurna. Milikilah karakter seperti Bapa. Dia lembut, Dia sabar, Dia penuh dengan belas kasihan. Sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu kepada Bapa. Selamat pagi Bapa Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena kebaikan-kebaikan-Mu, karena rahmat dan kasih-Mu, kami ada pada pagi hari ini. Kami dapat datang pada pagi hari ini. Dengan kasih dan harapan yang mengalir. Dengan cinta yang mengalir. Sehingga ketika kami membuka mata kami pada pagi hari ini, kami dapat merasakan kasih-Mu. Kami masih mendapati seluruh tubuh kami berfungsi dengan normal, dengan sempurna. Semua karena kasih Bapa.
Bapa Surgawi, urapilah kami anak-anak-Mu, sehingga kami mengerti setiap rancangan yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Allah yang tergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini. Biar kami semua disingkapkan. Setiap selubung-selubung kami dibukakan, disingkapkan. Agar kami mengerti setiap rancangan-Mu. Agar kami dapat merasakan kasih-Mu. Agar kami hadir dalam setiap panggilan-Mu. Ya Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang selalu ada untuk kami. Mungkin kami sulit merasakan kasih Bapa. Mungkin kami gak bisa menggambarkan cinta Bapa terhadap kami. Mungkin kami tidak memiliki hubungan yang baik dengan Bapa kami di bumi ini. Tapi Engkau hadir Bapa. Engkau adalah Bapa yang sempurna. Engkau Bapa yang sungguh mengerti. Engkau Bapa yang hadir untuk kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan kasih Bapa. Sehingga pada pagi hari ini kami mau tenggelam dalam cinta-Mu. Kami mau berendam dalam kasih-Mu. Engkau tahu Bapa, setiap lelah-lelah kami, setiap luka-luka kami. Tapi Engkau hadir. Engkau hadir membawa kesembuhan. Engkau hadir membawa pemulihan. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap didikan, untuk setiap kasih. Sehingga kami boleh mengenal yang benar. Sehingga yang benar itu boleh tinggal di dalam kami. Dan kami tinggal di dalam yang benar. Terima kasih untuk setiap orang-orang yang Engkau izinkan hadir dalam kehidupan kami. Yang membuat kami terbangun, yang membuat kami diperkuat, yang membuat kami dimurnikan. Semua karena cinta-Mu. Semua karena cinta-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jangan kita berdiam diri. Berserulah, berserulah dengan mulut-Mu. Karena Bapa menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Jangan berdiam diri. Sementara saya berdoa, mari Bapak Ibu masing-masing mengambil porsinya, pribadi tiap pribadi berseru kepada Bapa, katakan, Aba ya Bapa, Bapa Engkau adalah Bapakku. Berperkaralah dengan Bapa. Rasakan kasih-Nya yang begitu hangat. Pribadi Bapa
yang selalu hadir. Pribadi Bapa, oke. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau yang sudah memperkenalkan kami kepada Bapa. Sehingga oleh kesaksian-kesaksian-Mu, kami boleh mengenal Bapa. Terus berdoa Bapak Ibu. Terus berkata-kata. Berbicaralah. Berperkaralah. Jangan berdiam diri. Mungkin hubungan Bapak Ibu dengan Bapaknya yang ada di bumi ini kurang baik, kurang hangat. Tapi biarlah pada pagi hari ini kasih seorang Bapa mengalir. Ya. Rasakan ketika Bapa hadir dalam kehidupan kita. Rasakan kehangatan Bapa ketika Bapa hadir dan memeluk kita. Begitu hangat, begitu murni. Biarlah pengurapan Bapa tercurah pada pagi hari ini. Roh Kudus, urapilah kami putra dan putrimu. Biarlah anggur yang baru itu tercurah atas kami. Olesilah kedua ambang pintu pikiran kami dengan minyak yang baru. Kedua ambang pintu hati kami dengan minyak urapan yang baru. Sehingga kami boleh berpikir, sehingga kami boleh merasakan, agar kehendak dan tekad kami sesuai apa yang Engkau inginkan. Olesilah kedua ibu jari tangan kami, kedua ibu jari kaki kami, sehingga buah pekerjaan yang dilakukan oleh kedua tangan kami adalah pekerjaan-pekerjaan yang Engkau inginkan, agar kaki kami rela melangkah untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu, Injil kerajaan surga, Injil perdamaian. Mari katakan Bapak Ibu, katakan dengan mulut kita.
Katakan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus, mengalirlah. Roh Kudus, mengalirlah. Roh Kudus, mengalirlah. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Rasakan pribadi tiap pribadi. Rasakan kehadiran Roh Kudus. Mari kita bersyafaat untuk anak Bapak Ibu, untuk orang tua Bapak Ibu, untuk saudara Bapak Ibu, untuk lingkungan di mana kita tinggal, untuk kota di mana kita berdiri saat ini, untuk negara di mana kita hidup. Berdoalah bagi mereka. Berdoalah bagi para tenaga medis. Berdoalah bagi pemulihan bangsa ini. Berdoalah bagi pemimpin-pemimpinmu. Berdoalah bagi orang yang memberkatimu. Berdoalah bagi orang yang mengutukimu. Roh Kudus, taruhlah setiap beban-beban doa di hati kami masing-masing. Berdoalah bagi kesehatan keluargamu. Berdoalah bagi keselamatan jiwa keluargamu, orang tuamu. Berdoalah bagi mereka yang belum mengenal kasih Bapa.
kita mudah Bapak Ibu berdoa bagi sebuah pergerakan rohani. Mungkin kita mudah berpuasa untuk gereja, berpuasa untuk sebuah komunitas, untuk bangsa ini, berdoa dan berpuasa bagi bangsa ini. Mungkin kita mudah melakukan hal itu. Tapi apakah kita sudah berdoa, sudah berpuasa, berlutut bagi keluarga kita, bagi suami atau istrimu, orang tua atau anak-anakmu? Bapa Surgawi, berikanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu, agar kami mengetahui setiap kekosongan-kekosongan di dalam jiwa kami. Dan dengan apa kami harus mengisinya. Kami juga berdoa agar Engkau Tuhan menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menjadi utusan yang teguh. Seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa tujuan utama kita ada di dunia ini adalah menjadi sepenuh Kristus. Bukan hanya dalam hal mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan saja, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah di mana kita tinggal, di lingkungan di mana kita berada. Agar kita semakin kecil dan mati. Agar Kristus tampil keluar semakin besar dan besar. Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan dan pekerjaan adalah sarana agar Bapak Ibu dan saya dilatih dan disempurnakan seperti Dia, bukan sebaliknya. Pelayanan bukanlah tujuan utama kita sebagai orang percaya. Pelayanan adalah buah dari pertobatan kita terhadap Kristus. Karena kita melayani Tuhan bukan agar Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kitalah sehingga kita dimampukan untuk melayani Tuhan. Kita berbuat baik bukan agar dipanggil anak oleh Bapa, tapi karena Bapak, Ibu, dan saya adalah seorang anak. Biarlah karakter-karakter Kristus itu juga boleh mengalir
boleh termanifestasi. Kitab Efesus 4 ayat 13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesakkan. Dan kita dapat mengenal kasih itu, kasih yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kita semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian dengan darah salib Kristus. Karena dari kepenuhannya lah Bapak, Ibu, dan saya menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Kesadaran akan kasih Kristus membangkitkan kehausan dan kelaparan akan kebenaran, dan merupakan dorongan dari dalam hati kita untuk menjadi sempurna. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang lapar akan dikenyangkan, yang haus akan dipuaskan, yang berbeban berat akan diberi kelegaan, yang sakit disembuhkan. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Jika ada di antara Bapak Ibu yang hingga saat ini hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam perasaan takut gak bisa makan, takut akan masa depan, takut dalam menjalani perjalanan berumah tangga. Ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas anak-anak-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami boleh berdiri hingga Engkau datang kembali. Sehingga kami boleh tetap berdiri jika Engkau memanggil kami kembali. Karena kami percaya pemeliharaan surga sempurna bagi kami. Biarlah setiap roh intimidasi, roh ketakutan
enyah dalam diri kami. Yang mengalami pergumulan masalah rumah tangga, masalah keluarga. Biarlah kasih-Mu yang memenuhi kami. Biarlah kasih-Mu yang mengajari kami. Agar kami boleh menjadi teladan di mana kami berada. Sehingga Engkau Tuhan termanifestasi keluar. Buanglah roh congkak atas diri kami. Kami mau Tuhan menanggalkan setiap harga diri kami. Agar Engkau Tuhan yang bertata dalam kami. Ya Tuhan, jika ada di antara anak-anak-Mu Bapa yang pada pagi hari ini mengalami sakit di bagian tubuhnya, yang pada hari ini sakit di bagian leher bagian belakang, di bagian pundak, di bagian punggung, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah pulih sekarang. Be free. Terjadi kelepasan, terjadi kesembuhan. Karena Bapa selalu mendengarkan doa-doa kita. Dan Bapa selalu menjawab doa-doa kita. Aku tahu Bapa, Engkau selalu mendengarkan doa-doaku. Yang sakit pada bagian engsel kaki, pegang bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Pinggang yang sakit, jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah pulih pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kita membawa kemenangan. Sehingga pada pagi hari ini firman Allah dinyatakan. Dan Bapak Ibu pergi kepada siapapun menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menceritakan setiap mujizat-mujizat yang Bapak Ibu alami. Yang dahinya sakit, yang pusing-pusing, jelas sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah tidur karena banyaknya beban pikiran, ayo lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sempurna. Setiap sampah-sampah, beban-beban pelayanan terlepas. Bila setiap aliran-aliran air hidup, yaitu firman Allah, mengalir mencuci kita. Biar setiap aliran-aliran air yang tinggal, yang memancar dari dalam hati Bapak Ibu dan saya, membersihkan setiap sampah-sampah, membersihkan bagian-bagian dunia ini yang masih tersisa. Bapak Ibu yang terkasih, saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang belakangan beberapa hari ini merasakan rindu kepada almarhum mamanya, kepada mama yang sudah lebih dulu pulang ke rumah Bapak. Jangan tahan rindu itu.
Ceritakan kepada Tuhan. Ceritakan kepada Bapa, karena Bapamu mengerti. Izinkan Roh Kudus yang mengobati rasa rindumu. Izinkan Bapa Surgawi yang mengobati rasa rindumu. Rasa kecewa, luka hati, sulit mengampuni, dikecewakan oleh anggota keluarga, dikecewakan suami atau istri, dikecewakan anak-anak, dikecewakan orang tua, dikecewakan oleh tim pelayanan, dikecewakan oleh siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini mengalami pemulihan. Sehingga Bapak Ibu dapat dengan mudah, dapat dengan enteng mendengar suara Tuhan. Lepaskan apa yang harus dilepas. Bayar apa yang harus dibayar. Ada tertulis, pikulah kuk yang daripadaku. Belajarlah daripadaku. Karena kuk yang daripadaku itu ringan. Karena aku lemah lembut. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan di negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil, Yesus meneguhkan mereka dengan menampakkan dirinya. Sehingga murid-muridnya memiliki keyakinan yang kuat. Saya berdoa agar Bapak Ibu semuanya mengalami Yesus secara pribadi, agar memiliki keyakinan Injil yang kuat untuk memberitakan pengenalan Injil kepada siapapun yang Tuhan utus, kepada siapapun jiwa-jiwa yang Tuhan berikan, yang Tuhan pertemukan. Ada tertulis, kesaksian manusia memang kuat, tapi kesaksian Allah jauh lebih kuat.
kita dapat yakin dan percaya dalam pengutusan Tuhan. Bila Bapak, Ibu, dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baik melalui penglihatan atau mendengar suaranya, persekutuan pribadi dengan Tuhan secara intim membawa Bapak, Ibu, dan saya masuk dalam perjalanan pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Karena mengenali isi hatinya, bukan karena ambisi manusia, tapi karena Dia dan keberanian menyampaikan pengenalan akan Dia di mana-mana. Seperti yang terjadi pada Barnabas dalam Kisah Rasul 9 ayat 27. Tapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Sesudah manusia jatuh ke dalam dosa, Ia, Yesus Tuhan kita, masih berusaha memuridkan manusia. Seperti Henokh dan Elia adalah murid Tuhan Yesus yang telah lulus dari pendidikan yang Tuhan Yesus ajarkan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 6 ayat 45. Ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi siapa saja yang telah tamat pelajarannya akan sama seperti gurunya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Untuk hati anak-anak Allah yang sudah terbuka pada pagi hari ini. Biar setiap benih-benih firman yang disampaikan boleh jatuh ke tanah hati yang baik, ke tanah hati yang subur. Sehingga oleh kesaksian anak Allah, kami dapat dengan berani berjalan dan memberitakan kebenaran-kebenaran tentang kesaksian Kristus di mana-mana. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama, untuk memperkatakan deklarasi doa bersama-sama. Katakan dengan suara yang keras di tempat Bapak Ibu. Katakan demikian. Ya Tuhan,
Engkau hadir di bumi ini. Engkau masuk dalam hidupku. Engkau tinggal dalam hatiku. Ya Tuhan, Engkau sedang tinggal dalam hidupku. Jadikan tubuhku kemah suci-Mu. Jadikan hatiku tempat kudus-Mu. Ya Tuhan, biarlah dari dalam hatiku memancar aliran-aliran air hidup. Biarlah setiap urapan itu memancar keluar. Dan aku sadar saat ini, aku adalah anak Allah. Allah Bapa adalah Bapakku. Aku adalah anak. Aku adalah ahli waris kerajaan surga. Namaku tercatat dalam kitab kehidupan yang dimiliki anak domba Allah. Pada pagi hari ini, aku melepaskan pengampunan kepada siapapun orang yang melukai hatiku di masa lalu. Yang aku ingat maupun yang tidak aku ingat. Aku sekarang sudah merdeka. Roh Allah hadir dalam hidupku. Kebenaran-Mu Kristus tinggal dalam hidupku. Sehingga aku boleh berpikir. Aku boleh merasakan. Aku memiliki tindak tanduk. Aku memiliki perkataan. Aku memiliki pendengaran. Mataku hanya melihat segala sesuatu yang baik, yang membangun, dan yang Bapa berikan kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan dengan suara yang keras Bapak Ibu, setan, engkau tidak lagi berkuasa atas hidupku. Melalui kesakitan, melalui kegagalan, melalui penderitaan, kawin cerai, anak haram, kutuk-kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan, semua yang menjadi bagianmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini aku membatalkan semuanya. Setiap janji-janji, sumpah-sumpah, ikatan-ikatan yang diikatkan oleh kelompok kuasa kegelapan, oleh kelompok yang tidak berkenan di hadapan Allah. Aku katakan dengan imanku di dalam Kristus Yesus, aku batalkan janji-janji itu, ikatan-ikatan itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah orang merdeka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hidupku tersembunyi di dalam Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima semuanya ini dengan iman. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin.